Pertanyaan yang mengusik. Pernahkah kamu berada di sebuah momen di mana secara logika kamu seharusnya bahagia? Mungkin saat melihat slip gaji di akhir bulan. Mungkin saat kamu berhasil membeli barang yang sudah lama kamu incar. Atau mungkin saat kamu melihat foto-foto liburanmu yang sempurna di media sosial. Semua kotak sepertinya sudah tercentang. Tapi anehnya, di dalam hati ada ruang yang terasa kosong. Ada suara samar yang bertanya, hanya ini saja? Kamu tahu kamu seharusnya bersyukur. Kamu bahkan mungkin sering mengucapkannya. Tapi antara mengatakan syukur dan merasakan syukur, terkadang ada jarak yang terasa sangat jauh. Jika kamu pernah merasakan ini, percayalah kamu tidak sendirian. Dan ini bukan berarti kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini hanya berarti kamu adalah manusia yang hidup di zaman modern yang seringkali lupa cara untuk benar-benar merasa. Hari ini, di Ruang Vibrasi, kita tidak akan membahas tips permukaan. Kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan meminjam sebuah kompas kuno dari Jepang untuk menemukan kembali arah menuju rasa syukur yang otentik. Kompas itu bernama Ikigai. Mengapa rasa syukur terasa sulit? Sebelum kita menemukan solusi, kita harus memahami masalahnya. Kenapa di dunia yang penuh kemudahan ini, rasa syukur justru menjadi barang langka? Penyebab utamanya ada dua. Pertama, kita terjebak dalam hedonic treadmill. Ini adalah istilah psikologi untuk kecenderungan kita yang cepat beradaptasi dengan hal-hal positif. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, kadar kebahagiaan kita melonjak. Tapi otak kita sangat efisien. Ia dengan cepat menormalkan lonjakan itu. Apa yang tadinya terasa istimewa, kini menjadi biasa saja. Akibatnya, kita butuh dosis yang lebih tinggi lagi untuk merasakan kebahagiaan yang sama. Kita terus berlari di atas treadmill ini, mengejar kebahagiaan yang garis finishnya terus bergerak. Kedua, kita hidup di era perbandingan tanpa henti. Setiap hari kita terpapar pada versi terbaik dari kehidupan orang lain. Kita melihat pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, kesempurnaan mereka. Tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup kita dengan penggaris milik orang lain. Kita fokus pada apa yang tidak kita miliki dan melupakan semua yang sudah ada di genggaman kita. Perbandingan, seperti kata pepatah, adalah pencuri kebahagiaan. Jadi kita lelah berlari di atas treadmill sambil terus membandingkan kecepatan lari kita dengan orang lain. Lalu, bagaimana cara kita turun dari mesin yang melelahkan ini? Disinilah filosofi Ikigai menawarkan perspektif yang berbeda. Ikigai sebagai jalan menuju syukur. Buku Ikigai karya Hector Garcia dan Francis Miralles mengungkapkan bahwa rahasia umur panjang dan kebahagiaan penduduk Okinawa bukanlah kekayaan, melainkan memiliki Ikigai. Ikigai sering disalahartikan sebagai pekerjaan impian, padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Ikigai adalah alasan kita untuk bangun di pagi hari. Ia adalah titik temu antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa memberi kita penghidupan. Tapi ada satu elemen kunci dari Ikigai yang sering terlewatkan, dan inilah yang berhubungan langsung dengan rasa syukur, yaitu flow. Flow atau arus adalah sebuah keadaan mental di mana kita begitu terhanyut dalam sebuah aktivitas sehingga kita lupa akan waktu, lupa akan diri sendiri, dan lupa akan semua kekhawatiran. Pernah mengalaminya? Mungkin saat kamu sedang melukis, berolahraga, menulis, atau bahkan saat sedang asik berbincang dengan seorang teman. Di dalam keadaan flow itulah keajaiban terjadi. Pikiran kita tidak berkelana ke masa lalu atau cemas akan masa depan. Pikiran kita sebenarnya hadir di sini, saat ini. Dan rasa syukur yang sejati hanya bisa tumbuh di tanah saat ini. Ikigai mengajarkan bahwa kebahagiaan dan rasa syukur bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar, melainkan efek samping alami dari kehidupan yang diisi dengan banyak momen flow. Bagi seorang pengrajin kayu di Jepang, Ikigainya mungkin bukan saat karyanya laku terjual, tapi saat ia merasakan tekstur kayu di tangannya, mencium aromanya, dan fokus mengukir setiap detailnya. Itulah flow, dan dari proses itulah rasa syukur lahir. Syukur atas kemampuan, syukur atas kesempatan, syukur atas momen itu sendiri. Jadi, pertanyaannya bukanlah bagaimana cara agar saya bisa bersyukur. Pertanyaannya adalah, aktivitas apa yang bisa membawa saya masuk ke dalam keadaan flow? Langkah praktis menemukan syukur melalui Ikigai. Menemukan Ikigai besar mungkin adalah perjalanan seumur hidup. Tapi kita bisa mulai dengan menabur benih-benihnya setiap hari. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kamu coba mulai hari ini. Langkah pertama, identifikasi pulau-pulau flow Anda.
Ambil waktu 10 menit, duduk tenang, ambil buku catatan dan pulpen. Tuliskan jawaban dari pertanyaan ini. Aktivitas apa, sekecil apapun, yang sering membuat saya lupa waktu? Apakah memasak, merawat tanaman, membereskan kamar, bermain musik, menulis? Tidak ada jawaban yang salah. Daftar ini adalah peta menuju pulau-pulau flow pribadi Anda. Langkah kedua, jadwalkan waktu untuk flow, bukan hasilnya. Setelah kamu punya daftarnya, jangan hanya menunggu mood datang. Jadwalkan waktu untuk melakukannya, sama seperti kamu menjadwalkan rapat penting. Mungkin 15 menit setiap pagi untuk menulis, atau 30 menit di akhir pekan untuk berkebun. Tujuannya bukan untuk menghasilkan tulisan terbaik atau taman terindah. Tujuannya adalah untuk merasakan prosesnya, untuk masuk ke dalam zona flow. Langkah ketiga, praktikan satu tugas, satu kesadaran. Di dunia yang mendorong multitasking, latihlah kebalikannya. Saat kamu menyeduh teh di pagi hari, lakukan hanya itu. Cium aromanya, rasakan hangat cangkirnya, perhatikan warnanya. Jangan sambil memeriksa email atau menonton berita. Dengan memberikan perhatian penuh pada satu tugas sederhana, kamu melatih otot kehadiran atau presence, dan kehadiran adalah syarat mutlak untuk rasa syukur. Langkah keempat, ciptakan ritual syukur aktif. Alih-alih hanya menunggu rasa syukur datang, ciptakan ritualnya. Bisa di pagi hari atau sebelum tidur. Alih-alih hanya berpikir, saya bersyukur atas keluarga. Buatlah lebih spesifik. Saya bersyukur atas obrolan singkat dengan ibu tadi siang yang membuat saya tertawa. Spesifisitas membuat rasa syukur menjadi nyata dan terasa, bukan sekedar konsep abstrak. Perjalanan bukan tujuan. Rasa syukur bukanlah sebuah piala yang bisa kita menangkan. Ia adalah sebuah taman yang perlu kita rawat setiap hari. Kadang subur, kadang layu, dan itu tidak apa-apa. Filosofi Ikigai mengajarkan kita untuk berhenti fokus pada hasil akhir, pada kebahagiaan, pada kesuksesan, pada rasa syukur itu sendiri. Ia mengajak kita untuk jatuh cinta pada prosesnya, jatuh cinta pada aktivitas-aktivitas yang membuat kita merasa hidup dan terkoneksi dengan saat ini. Karena saat kita sibuk melakukan hal yang kita cintai, saat kita larut dalam keadaan flow, rasa syukur tidak lagi perlu dicari. Ia akan datang dengan sendirinya, mengetuk pintu hatimu dengan lembut, dan berbisik, "Terima kasih telah hadir." Saya ingin mengajak kamu untuk melakukan satu hal setelah menonton video ini. Pilih satu aktivitas dari daftar pulau-pulau flow kamu, dan lakukan itu selama 15 menit tanpa distraksi. Setelah itu kembali ke sini dan bagikan di kolom komentar apa yang kamu rasakan. Mari kita saling menginspirasi untuk menemukan makna dalam hal-hal kecil. Jika video ini memberikanmu secercah harapan atau perspektif baru, berikan like dan bagikan ke temanmu yang mungkin juga membutuhkannya. Subscribe ke Ruang Vibrasi agar kita terus bisa bertumbuh bersama. Terima kasih telah meluangkan waktumu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.